Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal ahzan innahu ghafurun syakur allati awjaba 'alaina fil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'ya thalathah. Abu Syura minallah wa hadithun nafas wa takhwifum minasyaitan. Fa idza ra'a ahadukum ru'ya tujibuhu fal yakussaha insya'a wa idza ra'a syai'an yakrahuhu fala yakussahu ala ahad wal yakum falyusalli. Rawahu Ahmad sahih. Dari Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, mimpi ada 3 kabar gembira dari Allah. Yang pertama adalah kabar gembira dari Allah, ini disebut mimpi benar atau mimpi ru'ya sutiqah atau mimpi yang baik, ru'ya sholihah atau al-mubasyirat, kabar kenabian bentuk mimpi ya dari Allah. Kemudian yang kedua yaitu dari ucapan-ucapan diri, karena diri kadang itu kan membatin itu menimbulkan mimpi. Kalau di Indonesia dinamakan mimpi bunga tidur, kalau Jawa itu impen-impenan. Kemudian yang ketiga adalah mimpi ketakutan yang dihadirkan dari setan. Jadi setan ini membuat skenario untuk menakut-nakuti manusia dengan cara hadir di dalam mimpi seseorang ini ya. Kemudian apabila salah satu atau di antara kalian ini melihat atau mimpi yang mengherankannya, dalam arti konteks mengherankan ini adalah mimpi yang benar, bukan mimpi dari setan walaupun mengherankan, konteksnya maksudnya mimpi yang baik ya. Maka hendaknya dia menceritakan mimpi itu jika dia mau. Ini dianjurkan, fal itu tadi ya, maka hendaknya yakussoha insya jika dia mau. Nah ini silakan bisa dianjurkan kepada siapapun. Adapun syariat yang paling tepat yaitu minimal kepada orang yang disukai. Berarti kita bisa membatasi sekiranya orang yang tidak membahayakan lah ya, orang yang sholih ya. Biar mungkin tidak semua orang itu diceritai terus menafsirkan juga tidak, karena sudah saya mengalami. Sebagian juga ya ada, bahkan ya biasanya menafsirkan dirinya sendiri. Kalau saya itu kurang lebihnya seperti itu. Kemudian lebih baik lagi juga kepada ahlinya teman-teman ya, ahli takwil ya. Dan ini ada anjuran, tapi juga ada karena di dalam yang sifatnya wajib, karena di dalam mimpi benar-benar disuruh. Nah seperti Muhammad Qasim bin Abdul Karim, juga ada selain Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini, supaya disampaikan itu ulama Maroko ya, untuk disampaikan orang sekitar wilayah Mekah sana. Ini sangat terkenal sekali itu. Juga ada yang tersirat untuk disampaikan kepada umat muslim juga ada. Nah kemudian sebaliknya, apabila dia melihat atau mimpi yang membencikannya, sesuatu yang membencikannya, maka janganlah diceritakan kepada seorang pun, terus dia hendaknya berdiri kemudian untuk sholat malam. Nah seperti itu ya. Dan mimpi jelek ini juga ada kaidahnya juga. Kalau mimpi tadi yang baik, alhamdulillah, tertibnya seperti itu ya, ucapan bersyukur, berarti otomatis dihusnudoni biar menjadi kenyataan. Adapun yang buruk ini jangan diceritakan ya, dan jangan merasa takut, karena mimpi yang jelek ini di hati selain itu karena untuk menakut-nakuti orang biar orang itu sedih ya. Nah kemudian juga yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri, percikan 3 kali, terus sunahnya. Terus ada yang pindah agak geser sedikit lah, itu juga ada ya. Walau alam teman-teman,
Di sini saya akan mengangkat mengenai perbedaan antara mimpi benar, mimpi bunga tidur, ya, bisikan hati tadi, dan mimpi dari setan berdasarkan yang saya alami, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini yang paling banyak yang saya alami adalah mimpi bunga tidur. Ya, mimpi dari setan itu juga banyak ini saya alami ya. Nah, dan nantinya mimpi benar yang ternyata benar ya. Di sini saya sebelum mengikuti mimpi Muhammad Qasim itu ya biar tahu ternyata ada mimpi benarnya itu yang sudah menjadi kenyataan juga ada. Tapi saya nggak tahu secara disiplin ilmu itu sesuatu apa itu, keistimewaan apa, saya nggak tahu. Termasuk nanti saya kisahkan tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan bagi saya itu sudah biasa, bukan niat ini untuk pamer, itu enggak ya. Saya simpel saja bahwa semua itu hanyalah qadar dari Allah. Seperti dalam dunia kenyata kita mendapatkan dikehendaki Allah untuk berbuat baik ya, atau mendapat kebaikan ya, kita sikapi semacam itu saja. Dan ini saya anggap memang untuk kemaslahatan biar tahu perbandingannya, kurang lebihnya yang saya alami. Karena waktu kecil ya, katakan saya ya kurang lebihnya 20 ke atas ke bawah, 20 ke bawah itu saya masih cemerlang ingat dengan mimpi saya. Dan saya terkenal sampai sekarang ini, memang saya setiap tidur sampai pulas itu insya Allah pasti mimpinya. Dan saya oleh orang-orang itu dijuluki raja mimpi, karena saya senang menyampaikan mimpi saya, entah itu mimpi buruk, mimpi apa itu saya, apalagi yang mengundang saya ingin bercerita ini. Tapi ya jangan dicontoh ya yang jelek-jelek nanti. Sampai-sampai sekarang pun ya tidak seperti dulu, sudah saya batasi. Kalau agak unik gitu mimpinya cuma bunga tidur ya saya sampaikan. Kadang sampai saking terpaksa saya masih melanggar ya, tapi jangan ditiru ini. Mimpi yang dari setan, gangguan itu kadang-kadang saya sampaikan karena ceritanya agak nyeleneh. Ini maaf ini ya nanti ya. Nah, teman-teman, baiklah. Sekarang mimpi ya dari bunga tidur. Sifatnya nggak jelas nih, tidak jelas, remeng-remeng, lebih banyak seperti malam ya, nggak beraturan, apalagi sekarang ya. Sekarang itu saya kadang 100% bisa hilang, tapi sadar mimpi. Kadang sudah ingat, kemudian lupa semuanya, tinggal ujung-ujungnya. Herannya saya seperti itu. Orang-orang dewasa yang saya ceritakan dulu memang heran dengan saya. Oh seperti ini tuh, sudah jadi dewasa. Dan seumuran dengan saya itu belum tentu bisa mimpi terus-terusan seperti saya itu, enggak ya. Nah inilah. Kemudian itu masalah bunga tidur. Sekarang mimpi dari setan. Nah ini berbeda-beda macam-macam. Ketika saya masih kecil itu ya rasanya berat, ada yang rasa takut, bangun tidur merinding ya, karena menakutkan. Ada yang buat saya itu sedih, seperti nggak rela, itu padahal cuma mimpi. Itu juga ada karena mengingatkan sesuatu yang nah, dan macam-macam itu tingkatannya. Sampai maaf ini ya, terpaksa saya ceritakan. Ini ada hukum Allah yang disimpangkan ya. Dan mau gak mau saya itu harus seperti itu, masalah ya, harus melihat dan seperti harus mengikuti seri-serinya itu ya. Dan saya itu menyimak, ada tulisan Arab ya, gundul, dan ada suara yang memberitakannya, suaranya juga buruk ya, menggema, nggak enak, rasanya berat itu, nggak enak. Tapi saya harus mengalami mimpi itu. Bahwa intinya di situ ada hukum-hukum had, hukumnya orang yang zina kalau nggak salah itu. Saya itu menyaksikan, naudzubillah tadi kan. Ya, kita berlindung dari itu. Berarti orang yang manusia ya, yang seperti berdarah-darah itu, jadi tanpa tubuhnya itu nggak ada kulitnya ya, seperti apa yang kayak dicincang-cincang itu terulang-ulang terus. Dan saya menyaksikan darah di mana-mana, dan ya itulah ya, biar tahu lah. Nah kemudian juga ada yang modelnya ini ya, saya tidurnya belum bisa pulas, masih terasa setengah tidur setengah tidak. Ini yang tingkat yang pertama dulu ya, tingkat pertama.
Nah ini biasanya nggak enak ya rasanya, ya kayak dikendalikan, nggak kusuk rasanya, bangunnya kadang-kadang ya juga agak sulit. Itu seperti gangguan dari setan, karena seperti harus dipaksa melakukan seperti itu. Ada yang tingkatnya di alam bawah sadar, yang tingkat kedua ini ya. Ini sampai terkunci gitu kan, juga ada biasa ya itu. Pernah saya alami model-modelnya dan saya sudah tahu perbedaannya. Adapun mimpi benar, insya Allah yang saya alami sebelum menyimak mimpi Muhammad Qasim ya ini ya, saya ketika sudah dewasa tahu bahwa informasi yang pertama, bahwa kalau mimpi bertemu Nabi itu ya, Nabi itu seperti itu nggak bisa ditulis setan. Cuman itu saja, nggak ada tahu ini istimewanya apa itu. Nah, kemudian lama-kelamaan saya tahu itu tadi nggak boleh diceritakan, kalau mimpi jelek, mimpi baik dianjurkan untuk diceritakan. Ya, tapi kadang saya masih melanggar ini, maaf ya. Yang mimpi dari setan kadang saya masih ya, tapi agak saya tutup-tutupi gitu ya. Nah, yang pertama yang saya alami adalah ini melihat sosok Nabi. Awalnya ini usia saya sepertinya masih belia. Nah, ada seorang ustadzah, ada orang yang ustadzah itu mengajar cabai rawit di dalam kandang. Jaraknya dari saya itu ya mungkin 15 atau 30 meter ya kurang lebihnya atau itu, dan berupa ruh, karena suatu situasi visualnya itu malam hari, hitam putih dan memang berupa ruh. Tiba-tiba di hadapan saya itu muncul sosok melayang. Hati saya dalam mimpi itu, bukan setelah mimpi, dalam mimpi dan setelah mimpi itu ada sosok Nabi dan berupa roh. Dia ngomong dengan saya nggak ada suaranya, nggak tahu, tapi mimiknya itu seperti ngomong serius dengan saya, seperti dikatakan marah bukan, tapi ya serius. Kemudian terus terbang ke atas. Nah itu ya saya juga pernah, mungkin sering sesekali dok, jadi saya kadang cerita saat-saat tertentu kepada teman-teman, dan saya mengira bahwa itu saya mungkin ini saya menjadi seperti ini itu ya setelah dewasa. Kemudian mimpi yang kedua ini saya sudah dewasa dan sudah bekerja, dan saya ini cuma singkat, ini menjadi kenyataan, sudah menjadi kenyataan. Nah, itu cuma sebentar dan suasana sangat berbeda, sangat membekaskan. Itu tangan kanan saya itu dalam mimpi itu di sebelah selatan rumah saya ya, dan saya fokus melihat dekat, close up tangan saya ini mau meraih bunga mawar. Zaman dulu itu bahwa bunga mawar itu tingginya lebih dari manusia. Di dalam mimpi itu saya di sela-sela itu ya, batang-batangnya yang kecil-kecil itu, dan ada durinya. Tangan kanan saya itu kena ini, belum sempat melihat bunganya itu. Nah, kemudian saya terbangun, itu perasaan saya sudah ada ilham ini mungkin menjadi kenyataan, dan saya belum tahu kaidah mimpi harus tidak boleh disebar-sebarkan ya. Saya sebar-sebarkan, saya maknai sendiri, mungkin saya akan terjadi seperti ini dengan hubungan orang ini. Ternyata betul, saya terus menjadi kenyataan, dan saya terkena imbasnya itu ya sampai sedih ya, banyak sangat sedih. Itu juga lama ya, lama sekali. Kemudian teman-teman, yang kedua saya pernah di Jawa Timur, itu mungkin ya kurang lebihnya setahunan lebih gitu ya. Saya kurang tahu informasi di rumah saya atau di wilayah saya ya. Saya itu naik sepeda, mimpi itu naik sepeda di wilayah saya sudah beraspal, karena ketika saya tinggal belum beraspal. Yaitu dalam berkaitan dalam kepentingan sabilillah dalam mimpi itu. Ternyata setelah saya pulang betul, ternyata keluarga saya sudah memiliki sepeda motor dan sering saya gunakan untuk sebagian untuk kepentingan sabilillah. Nah ini menjadi kenyataan. Kemudian yang ini ada dua, ini modelnya sama. Yang pertama itu saya melihat seorang wanita, saya juga kenal, yaitu dalam mimpi itu saya melihat mulutnya itu seperti bergincu, semakin membesar ya, membengkak, semakin dekat, semakin suaranya memekik, ngomong enggak karu-karuan gitu. Saya juga merinding gitu, sampai menjurit ya. Saya bangun. Nah sudah seperti ada artinya, orang ini nantinya ini bohong,
kurang lebihnya seperti itu. Ya, ternyata betul lah. Kemudian suatu saat saya mimpi itu, tapi waktunya oknumnya sudah berbeda. Ternyata saya sudah menebak ini nantinya orang ini bohong. Tapi bukan berarti dia itu ahli pembohong, bukan ya. Nah, ini akan mengalami bohong. Betul juga. Nah, kemudian ya ini juga kedua saya mimpi bertemu Nabi. Ini tidak melihat wajah beliau. Kemudian kalau yang pertama tadi ya, itu Nabi kan rambutnya kurang lebih segini ya. Ya, memang panjang ya. Ini belum belajar hadis, itu belum ya. Dan tampan ya waktu itu. Kelihatan tampan, memang tampan. Kemudian yang kedua ini saya Nabi di sebelah barat kami berdua menghadap ke utara. Nabi memakai pakaian apa itu namanya, baju komis yang lusuh warna putih. Tapi saya nggak sempat melihat ke samping saya karena serius kami berdua itu seperti menyimak nasihat yang sangat menyentuh hati ya. Dan tingginya kurang lebih kepala saya itu kurang lebih di lengannya Nabi sini. Dan karena saya melihat sama-sama dari samping, ini kan ada bocoran bisa melihat tuh ya. Ini hati saya dalam itu maknanya seperti itu. Tapi saya fokus dalam itu, suara laki-laki menggema, di depan saya itu ada gunung, ada angin yang kencang disertai dengan seperti kabut-kabut yang berterbangan awan-awan yang ke arah barat, dan suaranya itu menggema dan saya sangat betul-betul tersentuh. Belum ada di luar dunia nyata itu, walaupun sampai mungkin bisa menangis itu nggak bisa bisa merasuk ke dalam itu ya, bisa menghayati betul. Masya Allah. Nah, termasuk yang saya ingat di antara nasihatnya itu adalah kalau umat Islam, intinya orang Islam ini ingin menang, maka supaya melakukan zuhud. Nah, ketika itu saya seperti diberi simulasi. Ketika kata zuhud itu saya melihat pedang yang ditancapkan di padang pasir, di pasir, seperti di pasir, ujungnya ini ya nggak nancep banget, seperti ngambang tapi diputer-puter gitu. Tapi maknanya ada, supaya zuhud betul. Dan kemudian bangun. Nah, itu ketika saya masih sakit. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Adapun nanti mimpi-mimpi saya setelah saya menyimak mimpi Muhammad Qasim itu juga ada tersendiri. Insya Allah lain waktu kita akan sampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.